Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Mujahidin, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimahumullah. Pertama sekali, marilah kita kembali tiada henti-hentinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu, jamaah maghrib rahimakumullah, materi kajian kita pada hari ini adalah tentang persaudaraan di dalam ajaran Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kata-kata saudara itu menurut Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah yang menjelaskan bahwa itu ditemukan sebanyak 52 kali di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya persaudaraan itu sangat penting di dalam ajaran Islam. Karena pentingnya persaudaraan di dalam ajaran Islam itu sampai-sampai dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, sampai-sampai dikaitkan oleh Rasulullah. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, salah satu la tartafa'u salatuhum. Ada 3 kelompok yang tidak diangkat ibadah sholatnya, tidak naik. Fawqa sibran, walaupun sejengkal di atas kepala, artinya tidak diterima oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, ada 3 kelompok, 3 golongan orang-orang yang tidak diterima ibadah sholatnya oleh Allah. Nah, salah satu di antara 3 kelompok itu adalah wa akhawani mutassarimani, 2 orang saudara yang saling memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, jadi kedua dalil ini menunjukkan Bapak Ibu, wajib hukumnya kita menjaga persaudaraan itu. Sama halnya wajibnya kita melaksanakan ibadah sholat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 bentuk persaudaraan dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah saudara sekandung, satu ayah, satu ibu, mempunyai orang tua yang sama. Nah, sesama saudara sekandung ini kita harus saling memperhatikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang berlebih secara finansial, harta kita berkecukupan, kita mampu, ada saudara kita yang hidupnya kekurangan, hidup dalam keadaan kemiskinan. Nah, di dalam ajaran Islam, kalau kita ingin membantu, ingin menolong, yang kita utamakan itu saudara kandung kita itu. Nah, dengan catatan saudara kandung kita itu tidak satu atap dengan kita. Ya, tidak kita yang menanggung makan dan minumnya. Umpamanya ada saudara kita yang berpisah tempat tinggalnya dengan kita, ya hidupnya dalam keadaan kekurangan. Kalau apa-apa Ibu ada yang ingin mengalukan zakat, tidak apa-apa, saudara kandung kita itu ditamakan terlebih dahulu. Maka itu yang lebih diprioritaskan dalam ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang menyatakan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan berikanlah harta-hartamu itu kepada orang yang kamu cintai, yaitu kerabatmu. Jadi kerabat kita yang kita utamakan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara karena ada hubungan ikatan kekerabatan atau ikatan kekeluargaan. Kita tidak saudara kandung, tidak satu ayah, tidak satu ibu, tetapi ayah kita bersaudara, ibu kita bersaudara, nenek kita bersaudara. Nah, terhadap saudara yang ada hubungan ikatan kekerabatan ini, kita juga harus saling memperhatikan. Ya, sekarang Bapak Ibu luar biasa dengan adanya komunikasi, ya, dengan ada grup-grup di WA,
Biasa. Saya ini di WA saya itu ada grup keluarga itu ada lebih kurang 10. Mulai dari kandung, sesepupuan, sampai satu nenek, sampai satu suku. Jadi kita tahu dengan saudara-saudara kita yang ada hubungan kekerabatan masing-masing, di mana dia tinggal. Dan andaikan ada saudara-saudara kita yang ada hubungan ikatan kekerabatan itu yang ada masalah, yang dapat musibah, kecelakaan, atau dirawat rumah sakit, ditahu semuanya. Nah, jalan karena jelas. Ya, patungan jadi 50.000, ada yang 100.000, ada yang lebih. Sudah terbantu saudara-saudara kita. Kan luar biasa ya. Kadang-kadang ada yang tidak saling mengenal antara saudara satu nenek, tidak tahu. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimahullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara seakidah, saudara sekeyakinan, saudara seagama. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun etnisnya, kalau dia itu seakidah dengan kita, seagama dengan kita, maka ingat itu adalah saudara kita. Walaupun berbeda suku dan bangsanya, kalau dia muslim, seakidah dengan kita, maka ingat itu saudara kita. Nah, terhadap saudara kita yang seakidah itu kita juga harus saling memperhatikan. Misalnya Bapak Ibu, saudara kita hari ini yang di Palestina, Bapak, itu luar biasa jahatnya Zionis Israel. Setiap hari mereka diteror, dibunuh, diintimidasi. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, yatim piatu. Nah, terhadap saudara kita yang seakidah dengan kita itu juga kita harus saling memperhatikan. Nah, karena itu kita mari tunjukkan solidaritas kita dengan memberikan bantuan moral, materi. Setidak-tidaknya kita jauh dan kita doakan saudara-saudara kita itu. Jadi itu bukti kita bersaudara. Nah, Bapak Ibu jamaah maghrib rahimahumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa kita sesama muslim itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Nanti kita bersaudara. Dimanapun kita berada, dimanapun tempat tinggal kita, suku kita, etnis kita, kalau satu agama dengan kita, maka bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karena kita sesama muslim itu bersaudara, yang pertama adalah kata Rasulullah, la yazlimuhu. Sesama saudara kita tidak boleh zalim. Sesama saudara kita tidak boleh menyakiti, menganiaya, menipu, memicu, curang, khianat, manusuk dari belakang, mengunting dalam lipatan. Kenapa tidak boleh? Karena itu saudara kita. Tidak boleh memicu. Bapak Ibu, kalau kena kicu itu sakit tak? Di mana sakitnya, Bu? Di sini. Sakitnya tuh di sini ya. Bu pernah kena kicu, Bapak Ibu? Suatu ketika saya berjalan dari Indarung tujuan ke Ganti. Indarung ban bocor, cari bengkel. Ya. Bukan dibuka, bannya dilihat, bensinnya bola banyak bocor, tak banyak tumbuk.
ganti selai pak namanya tumbuknya, ayolah, wah ini capek juga bapak itu, ganti benen baru, barang naik kata yang 45.000. Setelah siap, setelah ready, saya jalan kembali. Tiba di Simpang Aru, bocor balik. Nah bocor ban yang sudah ditumbuk tadi. Ya. Kamu cari bengkel pakai. Lamu bu, sabulut ini baru bertamu di bengkel. Sehingga basah lekat kitakmu. Nah, perbaiki, buka bannya, dilihat bedennya, rupanya tak bocor bapak. Beden itu tak bocor. Beden itu malah dua pak. Jadi batas beden nampak itu, pinggirnya itu balah. Saya terkejut bapak, kok bisa balah dua beden itu? Lalu tukang tampal beden dia senyum-senyum kepada saya. Pak galak pak, pak senyum pak. Iku bendenku baru buka jadi yang baru ganti tu. Yang paling jalannya tu sampai ke 10 minit lagi. Baru dah ganti, pak bisa balah. Lalu dia katakan pak, benden apa aku benden KW tiluan. Modalnya 7.000 pak. Kok situlah aku baru tahu adalah benden KW pak. Modalnya 7.000. Pala kena kecoh pak. Kena dua. Oh, di situ aku ya agak tak sakit di sini tadi tu. Aku bedanya asli dengan masuk pak. Jadi asli kode macam tu. Ya dah asli ke yo ganti baru ni. Ganti dia baru boleh. Setelah siap, benden dan bala tadi itu ambil dia bapak. Dah jadi muka ganti yang tu, balik muka indah tu bah, meluncian orang tua, meluncian. Saya bukannya saya dah kesal dan marah, tapi saya ingin berdakwah juga kepada orang tersebut, mengingatkan orang tersebut. Cukuplah saya jadi korban anda, jangan ada lagi korban yang lain. Nah, itu nomor sampai. Tapi dia bahasanya karena tak bagus, akhirnya dilerai orang apa cara pak. Saya pergi pak. Yang penting saya ingatkan, perkara dia tidak mau itu terserah dia. Saya sampaikan, baru lega saya. Itulah rasanya awak kalau kena kecuali. Jadi apa itu bagi orang yang suka mengecoh, menipu orang, coba rasakan bagaimana nanti kalau saya kena tipu, kena kecoh, kena. Karena itu kita tidak boleh saling mengicu. Karena kita bersaudara, tidak boleh saling menipu. Ya. Wah kalau berkawan dia, berkawan kau kawan bapak unjiang tu, kawan dia kecewa. Bapak kecil juga berkawan. Nah ibu bapak jamaah rahimahullah. Jadi sesama saudara itu kita tidak boleh zalim, menyakiti saudara kita. Menyakiti baik dengan mulut maupun perbuatan. Apalagi dengan mulut bapak ibu. Kata Rasulullah salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu terletak kepada lisan. Dia kecil orang, kecil awak dan tersinggung orang rupanya. Tersinggung orang yang kata-kata awak. Nah kata itu kita harus selektif, harus berhati-hati, berbijak, bijaklah dalam berbicara. Lihat siapa yang kita hadapi. Ada di antara kita ini mudah tersinggung bapak ibu. Nah hati-hati juga kita. Ada yang nampak pilih alih. Pilih alih itu lalu perasuk. Alih mana perasaan. Kita maksud kita datang itu, tapi ia tanggapan lain dari apa yang kita ucapkan. Ada orang itu tidak suka bercanda, lalu kita bercanda.
dia tidak suka bercanda, lalu tidak bercanda. Nah, itulah karakter kita manusia. Kalau Allah ingin menghendaki kita itu sama semuanya, sama wajahnya, sama kulitnya, sama karakternya, mudah bagi Allah. Tapi Allah menciptakan kita berbeda. Nah, karena itu di dalam Al-Quran persoalan menjaga lisan ini dipersangkut pautkan dengan juga persoalan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalau berkata hendaklah katakan yang baik. Begitu. Ada qawlan baligha dalam ayat ini, qawlan karima, kata-kata yang mulia. Bapak Ibu, jawab rahimahullah. Bahkan ada dalam sebuah hadis, ya, satu ketika ada seseorang yang dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seorang ahli ibadah ya Rasul, siangnya ia berpuasa, malamnya ia sholat. Kalau dicari di kampung ya Rasul, tidak ada lawannya. Itu saking luar biasa ibadah. Tetapi ya Rasulullah, wa fi lisanuhu sayun, lidahnya itu bermasalah. Yu'zi jirana salidah, ia sering menyakiti tetangganya karena lidah. Lidahnya itu tajam bagaikan silet. Salidah itu silet katanya. Apa kata Rasul? La khaira fiha, itu tidak baik baginya, wa hiya finnar, dia masuk neraka. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, yang dilaporkan ini ahli ibadah. Kalau dicari di kampung pun tidak ada lawannya tuh. Itu saking luar biasa ibadah. Tetapi satu kesalahannya kena mulut, menyebabkan dia masuk neraka. Nah, karena itu Bapak Ibu, kunci kita itu apa? Di akhlak. Agama itu kunci di akhlak. Jadi orang yang kuat akidahnya, keimanannya, sempurna ibadahnya, ditandai dengan akhlak. Ya, buah dari ibadah kita itu ditandai dengan akhlak. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini dalam rangka memperbaiki akhlak. Itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita sesama muslim itu bersaudara, yang kedua adalah wala yuslimuhu. Sesama muslim tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi. Yang pertama tadi tidak boleh kita zalim kan? Kemudian yang kedua, kalau ada saudara kita yang disakiti, jangan biarkan. Kalau nampak saudara kita yang dizalimi, kita juga ikut berikan bantuan, berempati, simpati. Kenapa? Karena ia dizalimi. Ya, biasalah mengalir tua urus. Tidak betul. Orang zalim nakanya kalau kita biarkan saja, itu tidak bersaudara kita namanya. Bahkan dalam ajaran Islam boleh kita berbohong, boleh kita berdusta ketika pamannya apa Ibu, ada seseorang mengejar seseorang dengan parang, ingin membunuh seseorang, kemudian lari, dia bersembunyi di rumah kita. Nah, ketika orang mengejar itu bertanya, ketika itu kita boleh berbohong. Apa tujuannya? Tujuannya menyelamatkan saudara yang akan dibunuh tadi. Wajib kita menyelamatkan.
sakiti kita bersaudara itu. Jadi kalau ada saudara kita yang disakiti di tempat kita, yang dizalimi, yang diintimidasi, kita harus pasang badan, tunjukkan empati dan simpati kita. Nah, kalau di negara kita sekarang Pak Ibu, kalau ada berita-berita viral ya yang tidak sesuai dengan fakta, ya yang tidak, ya istilahnya ada seorang itu dihukum dengan rasa ketidakadilan, itu orang ramai-ramai pasang badan itu, pasang badan membela seorang yang dizalim, membela kebenaran. Misalnya kasus Sambo ya Pak Ibu, ini kasus Sambo itu kalau tidak heboh viral di medsos, di media, mungkin aman dia sampai sekarang. Nah, tapi orang melihat banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak tidak sesuai. Nah, orang pasang badan membela yang benar. Nah, begitu juga saudara-saudara kita, dimanapun kita berada, tempat tinggal kita, ada yang disakiti, ada yang zalimi, kita ya wajib memberikan bantuan kepada saudara kita. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, karena sesama muslim itu kita bersaudara, yang ketiga adalah wala yukhziluhu wala yahzuluhu. Sesama saudara tidak boleh saling merendahkan. Sesama saudara tidak boleh saling meremehkan, apalagi melecehkan. Jangan kita rendahkan orang, jangan kita remehkan orang. Kalau kita ada kelebihan-kelebihan, hargailah orang. Sebab awal rusaknya persaudaraan kita di antara kita ini baru karena kita saling meremehkan, karena kita saling merendahkan, apalagi melecehkan. Nah, mari kita anggap orang itu sama. Nah, ketika seseorang kita rendahkan Bapak Ibu, apalagi orang yang kita rendahkan itu di tempat yang ramai, di tempat khalayak umum, lalu kita rendahkan, dia akan tersinggung dengan kita, dan pada akhirnya itu timbullah konflik, timbullah pertikaian, timbullah permusuhan. Nah, itu awalnya merendahkan tadi. Apalagi membuli. Sekarang itu luar biasa bully. Di Indonesia ini itu dikenal netizen yang paling apa namanya? Kalau membuli gua itu nomor satu Indonesia. Ya, kita boleh tidak setuju, kita boleh tidak sepakat dengan sesuatu, tapi membuli itu tidak boleh. Ditukar kepala orang dengan kepala kodok, kepala monyet, nah, itu macam-macam. Ada kasus Pina sekarang Bapak Ibu, ada namanya pengacara Rasman Arif kan, memang yang lain dari yang lain kan, tapi orang membuli keterlaluan. Nah, itu kan tidak ada betul. Tukar kepala monyet, kepala kodok, bullying. Nah, ini sekarang yang sedang getar-getarnya di dunia pendidikan kepada generasi-generasi kita agar jangan saling membuli, karena awalnya konflik itu saling membuli antara satu kelompok dengan satu kelompok lain. Termasuk juga roasting itu apa? Ya, kalau roastingnya memang yang butuh kritikan, mau di kebijakan dalam satu pemerintah, tapi kalau pribadi di roasting, aib dirinya dibuka-buka, ada itu tentu orang itu akan tersinggung dan marah. Masa aib pribadi, aib keluarga itu di roasting. Kan ada sekarang di acara-acara parodi di televisi lawa-lawa, biasa saja merosting seorang Pak, dipijak-pijaknya. Aib keluarga, aib rumah tangga diumbar-umbar. Nah, itulah awal konflik, awal pertikaian, awal percekcokan, sehingga
rusaklah hubungan di antara sesama kita. Itu yang ketiga. Nggak berapa ibu? Nanti go. Pertama apa tadi? Ini benar ibu? Hah? Serius benar ibu? Pertama apa tadi? Karena kita sesama muslim itu bersaudara. Yang pertama apa? Tidak boleh menzalimi saudara kita, tidak boleh menyakiti, baik dengan mulut maupun dengan perbuatan. Kemudian kedua, tidak boleh membiarkan saudara kita dizalimi. Kemudian ketiga, wala yahzulu, tidak boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan, apalagi melecehkan. Kemudian yang keempat adalah wala yuhkiru, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menghina. Kenapa kita tidak boleh menghina? Karena kalau ada saudara kita hina, ketika dia akan tersinggung, kemudian dia akan balas kembali dalam bentuk penghinaan. Nah, akhirnya harus salah ya persaudaraan di antara kita. Karena itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah, surat Al-Hujurat yang kita baca dalam salat tadi ayat yang ke-11 itu Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, satu kelompok menghina kelompok lainnya. Asa ayyakuna khairan minhum, boleh jadi yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Satu kelompok, ya, satu ormas, apalagi dia skala yang lebih besar. Nah, skala yang lebih besar, itu luar biasa. Kalau satu kelompok menghina satu kelompok lain, itulah terjadi konflik persaudaraan di antara kita. Nah, karena itu kita harus menjunjung toleransi. Kita boleh berbeda, tapi jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai alat rusaknya persaudaraan kita. Apalagi masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah khilafiyah, itu akan berbeda sampai akhir zaman. Tidak akan serupa pendapatnya masing-masing. Karena semua mereka punya dasar, punya argumen, punya dalil. Lalu kita hina, itu tidak bisa. Semuanya, selagi masih ada dasar, selagi ada dalil, maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah bertasammuh. Apa itu tasammuh? Menghargai keyakinan orang walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita. Jadi kalau masalah furu'iyah, masalah khilafiyah itu akan berbeda sampai akhir zaman, akan sama. Imam saja berbeda. Tapi sekarang jemaah kita sudah rasional, jemaah kita sudah dewasa, sudah bijak menghadapi segala macam perbedaan-perbedaan. Tidak banyak bijak. Kalau dulu Bapak Ibu ada kawan di satu tempat, dia sholat jadi imam, tidak kari bismillah, tanpa ada jemaah. Imam tidak baca bismillah, tanpa ada. Nah, kalau ini kan tidak ada lagi. Orang sudah mengerti, orang sudah paham. Kenapa paham? Karena banyak yang mengaji. Dulu saya awal-awal Bapak Ibu, waktu mulai dakwah ini, ketika saya ceramah di sebuah tempat di PAUD, waktu itu subuh Ramadan, saya tidak tahu kebiasaan di situ. Lalu ketika saya disuruh imam, saya naik jadi imam. Dan ketika itu orang tidak ada yang mengingatkan, saya tidak tahu. Nah, rupanya kebiasaan jamaah di situ adalah pakai kunut subuh.
kemudian ketika saya salam ke kanan, anu sudah salam ke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagak salah seorang jamaah di pojok. Apa katanya? Pengurus, wak cari ustaz yang pandai berkunut besok, imam yang pandai berkunut. Besok dicari ustaz yang pandai berkunut. Itu tersinggung dia Pak. Salam selesai ke kiri, itu sebut orang ibu. Nah, ketika itu saya ceramahmu, itu kajimus mana lalu siapa. Tapi terusik saya masalah kunut, saya sampaikan masalah kunut itu. Nah, kemudian di antara jamaah itu akhirnya mereka menanggapi dengan positif. Setelah diberi penjelasan. Nah, sekarang sudah banyak saudara jamaah karena sudah tahu perbedaan itu biasa. Nah, tapi kalau dulu awal-awal memang seperti itu. Ya, taklid buta. Fanatik buta. Tapi setelah mereka diberi penjelasan, diberi pembelajaran, akhirnya mereka tahu. Dan itu tidak mereka persalahkan, tidak mereka perdebatkan. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, nabi bertiba. Jadi 4 ini saja, itu 8. Di 4 ini saja. Kalau kita jaga, maka insya Allah ya, persaudaraan di antara kita itu kuat, saling harmonis. Nah, karena itu dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang kita baca di awal tadi, Bapak Ibu, Allah ingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Itu bersaudara. Kalau ada sesama kita itu ada yang konflik, ada yang bermusuhan, apa kata Allah? Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan. Jadi kalau nampak di antara saudara kita di tempat kita tinggal, komplek kita, jamaah kita, ada nanda besapo, tugas awak apa? Damaikan. Sehingga nanda besapo itu belok balik. Nah, itu orang muslim. Jadi orang muslim kalau ada yang berselisih, ya damaikan. Nah, kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan bisa menjaga persaudaraan negara. Indah kita itu damai, indahnya kedamaian itu. Kalau kedamaian itu ada di suatu negeri, maka Allah akan berikan keberkahan dan kebahagiaan pada negeri itu. Demikian saja berjamaah billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.